لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ويا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah rahimakumullah, salah satu bulan haram, bulan Rajab, berada di penghujung akhirnya, yang setelah itu Sya'ban datang menjelang, dan setelah itu Ramadan akan tiba. Maka marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri menjalankan aktivitas ibadah seoptimal mungkin, sesungguh-sungguh mungkin, dan kemudian kita berupaya untuk mempersembahkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang kemudian kita harapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin mendapati sebuah peristiwa yang Allah berikan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasca tahun kesedihan, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istri tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang menetapi keimanan yang benar, mengikuti agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, suami dan juga pemimpin rumah tangga. Satu sosok satunya lagi adalah paman beliau Abu Thalib, yang dalam kehidupan beliau sangat mendukung dakwah, melindungi dakwah beliau. Maka dua orang tercinta yang meninggalkan Rasulullah ini sungguh amat mendalam kesedihan beliau. Satunya wanita, istri, ibu dari putri beliau. Yang putra meninggal, tinggallah putri-putri beliau yang amat mendukung dakwah beliau dan beriman kepada beliau, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang beliau bawa. Namun yang juga menambah kesedihan adalah meninggalnya paman beliau yang kemudian menjadi orang yang tidak pernah menghalangi, melindungi, membela dakwah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat ini, kalimat yang akan menghantarkan engkau kepada keselamatan. Kalimat persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Muhammad utusan Allah. Namun hingga di akhir penghujung lisan, di akhir degup jantungnya, Abu Thalib memilih untuk tetap pada keyakinannya, yaitu ingkar dan kufur kepada Allah. Walaupun secara lisan dia mengucapkan bahwasanya agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah agama yang benar. Bertambahlah kesedihan itu. Di sini Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran bahwa tiada kuasa bagi beliau untuk kemudian menjadikan seseorang itu mendapatkan petunjuk atau tidak. Peristiwa ini memberikan gambaran kepada siapapun di antara kita untuk
untuk tidak bisa memaksakan apa yang kemudian menjadi keyakinan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk seseorang yang belum beragama Islam itu kita paksa untuk masuk Islam. Ini sebuah pelajaran penting bahwasanya kesadaran, kepasrahan, totalitas sebuah pemahaman dan pengakuan yang benar bahwasanya Islam itu agama yang benar, ya, itu akan muncul dalam diri seseorang, ditambah lagi hidayah yang Allah berikan sebagai kemudahan seseorang itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dua peristiwa inilah yang kemudian Allah jadikan Rasulullah Muhammad SAW menghadapi fase peristiwa berikutnya, yaitu Allah perjalankan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram kemudian menuju Syam, Palestina saat itu, yakni Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di bumi Makkah hingga kemudian sampai di Palestina. Ringkas cerita bahwa Rasulullah SAW mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampakkan, dibersamai malaikat Jibril Ruhul Amin, sampai di kemudian Masjidil Aqsa, bertemu para nabi untuk melaksanakan sholat. Di situ sebelum naik Mi'raj, malaikat memberikan minuman. Ada yang meriwayatkan 2, ada yang meriwayatkan 3. Yang meriwayatkan 2 adalah khamar dan susu, yang meriwayatkan 3 adalah tambahan air. Untuk kemudian Rasulullah mengambil mana pilihan air yang hendak dipilih oleh Rasulullah SAW. Jika khamar maka umat ini akan rusak. Jika air yang dipilih maka umat ini akan tenggelam. Maka Rasulullah SAW memilih susu, dan itulah kefitrahan dari seorang manusia. Maka kemudian Mi'raj, dinaikkan Rasulullah SAW atas kehendak Allah, yang pada intinya bertemu dengan para nabi di setiap lapisan pintu langit yang 7 itu, hingga di penghujungnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah yang awalnya 50 waktu sholat, yang akhirnya ringkasnya ditetapkan menjadi 5 waktu. Para jamaah rahimahumullah, sholat adalah salah satu tiang yang kemudian menyangga keberadaan seorang mukmin. As-salatu imaddudi, sholat itu adalah tiangnya agama. Sebagai sebuah ilustrasi, sebuah bangunan ini tidak akan tegak. Fondasi yang kuat itu tidak akan mampu menopang jika tidak ditopang dengan tiang-tiang yang kokoh. Tiang-tiang yang juga akan kemudian akan menopang bangunan-bangunan yang lain. Akan disempurnakan dengan dinding-dindingnya, akan disempurnakan dengan atap, akan disempurnakan dengan bagian-bagian ruangan yang lain, yang kemudian seseorang itu menjadi nyaman tinggal di dalamnya. Begitu pula kita sebagai seorang mukmin. Maka esensi dari ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bentuk persembahan yang terbaik yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan kepada hambanya manusia ini adalah sholat. Sholat juga bukan berarti amaliyah utama yang berdiri sendiri. Sholat memiliki keutamaan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika sholat itu didirikan, maka sholat itu mampu menjaga seseorang untuk terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu juga gambaran seorang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Maka betapa agungnya sebuah perintah yang istimewa, yang Allah harus memanggil hambanya untuk tiba di langitnya, di sebuah dimensi alam yang kemudian Allah khususkan bagi seorang utusan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW.
hanya untuk perintah sholat Rasulullah mendapatkan sebuah peristiwa. Maka para jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj menggambarkan pertama adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan, keagungan dan iradahnya yang ditampakkan untuk kita semuanya hingga hari ini. Kita bisa mengambil dan memetik hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang kedua, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah ketundukan, ketaatan. Sami'na wa ata'na. Rasulullah taat saja di perjalanan, dibersamai dengan malaikat Jibril, hantarkan untuk bertemu dengan Allah, diperintahkan sami'na wa ata'na. Dan yang ketiga, setelah kemudian Rasulullah diperintah untuk melaksanakan sholat, sampaikan kepada umat. Disinilah sholat itu mengajarkan kepada kita dimensi kepemimpinan atau leadership. Dan kita tahu salah satu bagian dari keutamaan sholat itu adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. 27 derajat pahala yang Allah berikan kepada mereka, siapapun mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah kita bisa mengambil nilai-nilai leadership kepemimpinan itu. Apa para jamaah Allah? Bahwa siapapun di antara kita akan bersiap dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dan orang yang mau dipimpin. Kalau kita suatu saat akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk siap menjadi pemimpin, menjadi seorang leader dan orang-orang yang dipimpin. Dalam sholat berjamaah diangkat pemimpin itu cuma satu, dipilihnya pemimpin itu cuma satu. Laisa imamain, tidak ada dua imam, ya hanya satu. Makmum boleh berbilang, minimum satu, bisa dua, ya dua bisa jadi makmum, tiga bisa jadi makmum, dan lebih dari itu bisa jadi makmum juga. Tapi satu orang itu hanya sebagai imam saja. Maka di situ kemudian diajarkan bagaimana seorang pemimpin itu mengerti tata cara memimpin. Dia harus mengerti bagaimana kemudian menghantarkan jamaahnya ini, yang dipimpinnya ini, dari takbir hingga salamnya ini, menghantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau diterimanya amal sholat. Jadi kalau pemimpin semaunya sendiri, sholat semaunya sendiri, ya, gerakan tidak beraturan, tidak mengerti rukun-rukun dan syarat-syaratnya sholat, ya makmum mengingatkan jika dia mengerti ilmu. Oleh karenanya dalam fikih sebaiknya orang yang di belakang imam ini adalah cadangan, orang yang juga mengerti bagaimana siap untuk menggantikan pemimpin. Akhirnya di situ adalah wakilnya atau orang yang dipersiapkan untuk menggantikan. Jadi sholat itu memang utama. Sholat itu menjadi bagian kehidupan seorang mukmin di antara kehidupan dan kematiannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, hidupku, matiku, ibadahku ini semata-mata karena Allah. Maka seseorang itu hakikatnya hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bukan semata-mata dia bisa makan, bisa minum, bisa bernapas, bisa beramal-amal yang lain. Maka sholat itu menjadi dimensi yang kuat untuk menjadikan tiang keberadaan saksiyah Islamiyah di dalam diri seseorang, kepribadian Islam. Mentalitas kepemimpinan itu dilatih di sholat. Datang awal waktu atau tepat waktu. Dikatakan terlambat kalau sebagai makmum yang masbuk, dia harus menambahkan jika kemudian dia dapati imamnya sudah dalam keadaan iktidal. Banyak hal sholat itu melatih kita untuk siap menjadi pemimpin.
Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang tentu taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu ibadah. Sholat itu mengikuti tata caranya tauqifiyah, sudah ditentukan. Manusia nggak boleh berkreasi, tidak ada inovasi di sini, hanya melaksanakan. Dan sholat itu pun dihantarkan dengan sesuatu yang mensucikan, yaitu toharoh. Berwudu kita. Ketika kita akan memimpin banyak orang ini, dipersiapkan secara fisik, bahkan kemudian secara psikis, agar disucikan dirinya dari hal-hal yang merusak, yang tidak diterima, dari hal-hal yang kemudian membelokkan dari tujuan yang utama. Para jamaah rahimakumullah, maka sholat pun dimasukkan menjadi poin penting dalam arkanul Islam, atau disebut dengan rukun Islam. Dia memiliki peran penting untuk menjadikan seseorang itu dikatakan berislam, bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan melaksanakan haji. Jadi inilah makna penting yang kemudian kita patut renungi. Mari kita berangkat pertama kali dalam diri kita. Siapa kita? Mari kita lihat kedudukan kita hari ini. Kita memimpin diri kita sendiri. Jika kita menjadi seorang ayah, maka kita pemimpin buat anak-anak kita. Jika kita menjadi seorang suami bagi istri kita, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kepemimpinan itu akan sangat kuat, memberikan daya, memberikan kekuatan, bahkan memberikan energi yang kuat, manakala kepemimpinan itu ditopang dengan satu amal ibadah yang kokoh, yaitu sholat. Kemudian kita lengkapi kemampuan kita, manajerial kita, kepemimpinan kita ini dengan hal-hal yang menyempurnakan. Sholat disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti membaca Al-Quran, beramal soleh, sedekah, ya, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat itu juga adalah orang-orang yang bersabar, yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'in bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Maka hakikatnya orang yang sabar itu adalah orang yang menegakkan sholat. Dan orang yang menegakkan sholat itu memiliki karakter sabar. Pemimpin-pemimpin yang santun, pemimpin-pemimpin yang mengayomi, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai saudara, bahkan kita sebagai seorang anak jika kedua orang tua kita masih ada. Maka luar biasa jika kemudian bangsa ini dipimpin oleh orang yang menegakkan sholat. Artinya orang yang menegakkan sholat itu adalah menegakkan aturan Allah, menegakkan hukum Allah, takut kepada Allah. Karena jika dia tidak sholat, bagaimana dengan orang-orang yang dipimpin? Artinya sholat itu bukan hanya dimensi fikih yang dari takbir hingga salam kita selesai, tetapi sholat itu menjadi penentu kualitas kepribadian mukmin dan ketaatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita renungi dalam kehidupan kita. Mari kita evaluasi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maka Allah memberikan gambaran derajat demi derajat, leveling demi leveling kualitas kita ini di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, adalah sampai pada derajat sholat itu dalam suasana yang khusyuk. Khusyuk bukan hanya untuk menenangkan dirinya ketika dia berhadapan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi khusyuk itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan kalau dia sedang memiliki dan terus dia akan diawasi oleh zat yang maha mengawasi, zat yang memiliki kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tenang kemanapun. Sholat itu tidak menjadikan kita takut kepada makhluk. Sholat itu akan menjadikan diri kita itu akan senantiasa merasa bahwasanya kita ini lemah,
Kita pun kuat karena Allah memberikan kekuatan. Maka para jamaah rahimakumullah, beruntunglah dan berbahagialah kita jika kemudian kita senantiasa terus menerus dan istiqomah untuk menegakkan sholat ini. Namun patut juga menjadi renungan bersama bahwasannya sholat yang kita tegakkan secara berjamaah ini itu berkorelasi dengan kondisi kita, kondisi keluarga kita, kondisi masyarakat kita, bahkan kondisi bangsa ini. Mari kita berpikir, mari kita merenung di bagian sholat yang mana yang membuat bangsa ini jadi porak-poranda. Di bagian sholat yang mana yang akhirnya menghasilkan pemimpin yang semaunya sendiri. Di bagian mana dari sholat ini yang akhirnya kita ini lupa dengan peringatan baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama marrotain 2 kali. Kita sudah jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Ini menjadi renungan kita bersama, supaya kita ini tidak egois, supaya kita tidak berpikir bahwasanya sholat itu hanya akan memperbaiki diri kita sendiri, padahal dimensi sholat itu akan kemudian menjadikan pancaran energi yang kuat di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pasca mendapatkan perintah ini, besok paginya langsung disampaikan di hadapan khalayak yang ada. Maka konsekuensi pun terjadi. Orang-orang kafir Quraisy mentertawakan, menganggap gila, ini apa-apaan, perjalanan 1 malam, apa mungkin langsung kembali dalam waktu 1 malam itu juga. Maka Allah tampakkan pribadi yang jujur, pribadi yang benar, yaitu Abu Bakar, yang beliau ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu dalam lisan beliau yang mulia, "Shadaqta, Anda benar ya Rasulullah, Anda benar ya Rasulullah." Maka saat itulah dalam sirah dikatakan Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah Allah, hari ini kita juga sedang berhadapan dengan orang-orang yang yakin atau tidak pada sebuah kebenaran. Sholat itu ajaran Islam, sebagaimana ajaran-ajaran Islam yang lain. Menegakkan hukum-hukum Allah ini juga ajaran Islam. Namun tantangan hari ini sekulerisme, ya, sebuah pemahaman yang ada di benak kaum muslimin, yang menjadikan ada di benak kaum muslimin itu ada subul, ya, ada jalan-jalan solusi yang lain yang kaum muslimin itu masih berharap mampu untuk mendapatkan kemenangan. Maka disinilah kita patut merenungi tadi di bagian yang mana dari sholat ini yang kemudian akhirnya kondisi bangsa kita ini masih belum ideal. Tapi kita bukan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, wala tayasu fi rohillah. Kita tidak berputus asa dari semua kondisi yang ada. Kita tetap yakin dengan sholat ini menjadi wasilah kebersamaan kita, kebersatuan kita. Setelah terpecah belah menjadi 50 negara dalam nation state masing-masing ada, yang seakan-akan itu nafsi-nafsi Indonesia harusnya Indonesia. Kita juga tidak lupa, mudah-mudahan sampai hari ini, semenjak 7 Oktober 2023 tahun yang lalu, ketika Hamas melakukan serangan kepada Zionis Israel, dan sampai sekarang itu pun terjadi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang mudah lupa dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di bumi Palestina, pun dengan apa yang terjadi dengan diri kita saat ini, dengan bangsa kita saat ini. Mari kita memiliki bagian, mengambil bagian pasca kita melaksanakan sholat itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita evaluasi. Mari kita satukan diri, mari kita rekatkan diri. Jangan sampai kemudian pilihan politik yang berbeda ini menjadikan kita bercerai-berai. Kadang-kadang tensi kita ini sudah naik 5 tahun sekali gara-gara sebuah pilihan.
Wallahi sesungguhnya ini hanya sebuah bagian dari fase saja dalam menentukan pemimpin. Maka tadi ingatlah pesan baginda Rasulullah SAW, seorang muslim itu tidak akan masuk ke lubang yang sama atau jatuh ke lubang yang sama 2 kali atau bahkan sudah berkali-kali. Mari kita berpikir dengan benar agar kemudian sholat kita itu memiliki dimensi yang universal, memancarkan energi positif demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu kemudian menghantarkan pada kemenangan yang benar. Pemimpin yang mampu menolong sultanan nasir sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berharap bahwasanya mendapatkan sebuah kepemimpinan yang mampu menolong, dikeluarkan dalam keadaan baik, bahkan dimasukkan dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita ini menjadikan diri kita semakin baik. Mudah-mudahan sholat kita ini menjadi ciri-ciri ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang muncul, pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri ini adalah pemimpin-pemimpin yang sholat, yang menegakkan sholat, yang memerintahkan sholat, yang kemudian menjaga waktu dalam sholatnya. Dan kemudian bumi Indonesia ini, masyarakatnya sholat semuanya. Dan ini menjadi sebuah gambaran prototipe kemenangan itu semakin dekat. Kemenangan itu semakin dekat, pertolongan itu semakin dekat. Idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Satu saat itu akan terjadi. Berbondong-bondong manusia itu menempuh jalan Rabbnya, masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Kita lihat kemenangan itu ada. Sholat subuh seramai sholat Jumat, sholat fardu seramai sholat hari raya. Kapan itu terjadi? Mudah-mudahan itu kita menjadi bagian orang-orang yang kemudian sadar dan ada di barisan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pertolongan, sebuah kemenangan yang dijanjikan. Maka itu semua bermula dari sholat kita. Mari kita jaga sholat kita, mari kita perbaiki sholat kita, mari kita amalkan nilai-nilai setelah kita menegakkan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para jamaah rahmatullah, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita diampuni atas segala hilang dosa lisan kita, pikiran kita, perbuatan kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Agar Allah juga jadikan kita menjadi hamba yang dipilih untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan ma'unah, pertolongannya. Dan jadikan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, masyarakat kita, pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, ya, pemimpin negara ini, agar mereka takut kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka menjadikan hukum-hukum Allah tegak di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ad-din wa tsabbit qulubana 'ala at-ta'ati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.